Pernah nggak sih kalian ngerasa tuntutan buat perempuan di zaman sekarang tuh rasanya berat banget? Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu pembahasan menarik dari Buletin Teman Surga. Kita akan membedah fenomena tentang tren alpha woman yang lagi rame banget dan membandingkannya dengan realitas spiritual dari peran keibuan. Kita bakal lihat sama-sama nih, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar dari rasa lelah, baik fisik maupun mental yang sering dialami oleh banyak perempuan modern saat ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, mari kita bahas ini. Penulis buletin ini pakai satu perumpamaan yang luar biasa tajam. Coba deh bayangin, kalian ikut lomba lari maraton, tapi nggak ada garis finishnya. Terus berlari, udah keringetan, capek luar biasa, ngerahin semua tenaga yang kalian punya. Tapi rasanya kok nggak nyampe-nyampe ya? Kenapa coba? Ya, karena standarnya itu memang terus berubah, dan tuntutannya secara harfiah nggak pernah berhenti. Metafora maraton tanpa garis finish ini benar-benar gambaran yang sangat akurat tentang betapa mengurasnya secara emosional dan fisik realitas dari usaha buat jadi perempuan modern yang serba sempurna. Terus, apa sih sebenarnya yang lagi dikejar-kejar dalam maraton tanpa akhir ini? Sumber yang kita bedah ini merujuk ke satu standar yang sering disebut sebagai alpha woman. Menurut buletin tersebut, ini semacam standar sosial atau label buat perempuan yang dianggap punya nilai lebih di zaman sekarang. Syaratnya apa aja? Ya harus pintar, super mandiri, punya kemapanan finansial sendiri, kuat, dan yang paling ditekankan, harus kelihatan sama sekali nggak butuh siapa-siapa. Teks ini menyoroti satu ironi. Semakin banyak perempuan yang mengejar standar absolut ini, semakin banyak juga yang akhirnya merasa sangat kelelahan. Gimana enggak coba? Harus tampil kuat setiap saat itu menuntut usaha fisik dan emosional yang luar biasa loh. Apalagi kalau kita nggak ngasih ruang sedikit pun buat sekedar bersandar sama orang lain. Dari situ muncul satu pemikiran yang mind-blowing. Ada satu kalimat utama dari teks ini yang berbunyi, pengennya mandiri malah lupa diri. Di bagian ini, sumber kita mulai mengupas tuntas dampak psikologisnya. Jadi, diceritakan bahwa banyak banget perempuan yang dari luar kelihatannya tangguh banget, nggak bisa dihancurkan, tapi di dalamnya mereka sebenarnya merasa sangat kosong. Mereka mungkin merasa bebas mau ngelakuin apa aja. Tapi ironisnya, mereka justru kehilangan arah dan bingung hidupnya mau dibawa kemana. Ini adalah paradoks nyata yang diangkat oleh sumber ini. Niat awalnya sih cuma pengen mandiri, tapi dalam prosesnya pelan-pelan mereka malah kehilangan jati diri. Ibaratnya mereka terus-terusan pakai topeng kekuatan di luar sana, cuma buat menyembunyikan kebingungan luar biasa yang ada di dalam hati. Buletin ini kemudian ngebandingin standar sempurna tadi sama media atau tontonan yang sering banget kita konsumsi sehari-hari. Di satu sisi kita disuguhkan fantasi dari layar kaca, kayak yang sering kita lihat di drama Korea atau Tiongkok. Karakter perempuan yang digambarin super kuat, dingin, sangat mandiri, dan kelihatannya keren banget karena seakan-akan ngebutuh siapapun. Tapi di sisi lain, mari kita bicara realita. Sumber kita menegaskan kalau hidup di dunia nyata ini kan bukan drama fiksi yang udah ada skripnya. Jadi ketika standar fiksi yang serba keren ini dipaksakan ke dunia nyata, hasilnya justru kebalikannya. Alih-alih bikin hidup jadi luar biasa, yang muncul malah tekanan baru yang bikin capek luar biasa dan menyisakan kekosongan batin. Makanya dari penjelasan tadi, buletin ini ngelempengin satu pertanyaan yang cukup menusuk buat kita renungkan bareng-bareng. Sebenarnya kamu itu mandiri atau cuma takut terlihat lemah? Pertanyaan ini benar-benar nantang kita buat mengevaluasi ulang motivasi di balik obsesi mengejar status alpha woman tadi. Apakah dorongan buat jadi sosok yang sangat mandiri itu murni berakar dari keinginan buat berdaya? Atau jangan-jangan itu cuma sebuah mekanisme pertahanan diri? Semacam topeng pelindung yang dipakai semata-mata karena ada ketakutan yang teramat sangat buat terlihat rapuh, lemah, atau bergantung sama orang lain. Jadi, poin krusialnya adalah bagaimana pandangan spiritual melihat fenomena kelelahan ini. Menurut buletin teman surga, jawabannya ada pada redefinisi peran. Menjadi seorang ibu dan mengurus rumah tangga itu sama sekali bukanlah sebuah turun level. Coba bayangkan betapa kompleksnya mengelola sebuah rumah. Kalau kita jabarkan lebih jauh, seperti memanajemen waktu yang terus berputar, menyelesaikan daftar tugas harian yang rasanya nggak pernah habis, memastikan semua hal terurus dengan detail, itu semua membutuhkan dedikasi dan keahlian problem solving tingkat tinggi. Ini bukan sekedar opsi terakhir buat seorang perempuan, apalagi dianggap sebagai penurunan derajat. Buletin ini ngingetin kita dengan sangat kuat bahwa dari dalam rumahlah masa depan dilahirkan dan karakter sebuah generasi dibentuk. Jadi, mengelola rumah itu adalah sebuah operasi yang luar biasa kompleks dan peran yang sangat masif. Nilainya, menurut pandangan ini, jauh lebih dalam dan besar daripada sekedar jabatan mentereng di perusahaan manapun. Dari pemahaman itu, kita diajak buat mendefinisikan ulang apa itu makna kesuksesan. Tolok ukurnya benar-benar digeser secara radikal dari metrik duniawi ke ranah spiritual.
Buletin tersebut bilang, bayangin deh, mungkin kamu memang nggak dikenal sama dunia, namamu nggak viral di media sosial, dan kamu nggak punya title pekerjaan yang bikin orang kagum. Tapi dari tanganmu lahir anak-anak yang taat, yang menjaga nilai-nilai agama, dan yang pada akhirnya akan menjadi jalanmu menuju surga. Teks ini benar-benar menekankan kalau ini adalah ladang pahala yang tak terhingga luasnya. Memang, pencapaian ini seringkali nggak kelihatan wah atau dapat tepuk tangan riuh dari manusia biasa. Tapi secara spiritual, dampaknya itu sangat luar biasa masif. Pada akhirnya, kesimpulan kuat yang disajikan oleh teman surga adalah kemuliaan sejati seorang perempuan nggak dinilai dari seberapa tinggi dia berdiri dan diakui oleh dunia, melainkan dari seberapa besar peran kebaikannya. Identitas pamungkas yang ditawarkan di sini bukanlah alpha woman yang serba mandiri dan dingin, bukan juga pahlawan fiktif ala Wonder Woman, tapi sebuah gelar yang jauh lebih membumi namun memiliki kemuliaan spiritual yang luar biasa. Ummu warabbatul bait, yang berarti seorang ibu dan manajer rumah tangga. Sumber ini berargumen dengan sangat bijak. Menjadi mandiri itu ya sama sekali nggak masalah, asalkan kemandirian itu nggak menyingkirkan peran utama yang justru membawa kita pada kemuliaan yang sejati dan hakiki. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, ada satu pertanyaan provokatif yang merangkum keseluruhan esensi pesannya. Apa sebenarnya yang mendefinisikan nilai sejatimu? Apakah deretan gelar duniawi dan validasi dari usaha melelahkan mengejar standar alpha woman? Ataukah warisan spiritual tak terlihat seperti keluarga yang kokoh dan generasi penerus yang berakhlak baik yang kelak kamu tinggalkan? Pembahasan teks ini benar-benar menantang kita buat berani melihat melampaui apa yang dianggap keren oleh dunia hari ini demi mengejar sesuatu yang dampaknya abadi. Terus gimana menurut kalian? Sampai di sini dulu pembahasan kita dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.